Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi kelompok 2. Kami buka sesi pertama untuk 3 orang penanya. Silakan, ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Bapak, saya mau bertanya. Ya, silakan langsung saja. Ya langsung aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Nanda Putri dari kelompok 10. Saya ingin bertanya, biasanya itu kan orang Sunda itu melafalkan huruf F itu menjadi huruf P. Apakah hal tersebut itu ada pengaruhnya dari bentuk bunyinya atau dari persepsi ujarannya? Makasih. Ya sama-sama. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Gue sih kelihatan gitu. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ayo, silakan. Siapa lagi? Atau sambil menunggu pertanyaan langsung dijawab bisa? Ya Pak, sebentar ya Pak. Ya, silakan. Maaf tadi untuk Rafika, boleh diulang lagi pertanyaannya? Ya, biasanya kan orang Sunda itu melafalkan huruf F menjadi huruf P. Apakah hal tersebut terpengaruh dari bentuk bunyinya atau dari persepsi ujarannya? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rafika. Jadi, mengapa orang Sunda itu melafalkan huruf F ataupun V, kadang menyebutnya menjadi huruf P. Jadi alasannya itu karena dari kondisi arkeologi bahasa dan aksara bahasa Sunda itu sendiri. Jadi aksara bahasa Sunda itu dikenal dengan nama Kaganga, yang mana
dalam bahasa Sunda itu tidak dikenal huruf F ataupun huruf V, yakni yang dikenal adalah huruf P, yang membuat bahasa Sunda itu, kebanyakan orang Sunda itu melafalkan huruf F dan V itu menjadi P. Jadi dengan kebiasaan beratus-ratus tahun itu tertanam di pikiran orang-orang Sunda bahwa walaupun mereka nggak bisa nyebutin huruf F dan V, masyarakat atau orang-orang Sunda itu saat ini sudah bisa memakai aksara Latin modern, yang mana pada saat itu aksara Sunda sudah beradaptasi untuk memasukkan huruf F dan V bersamaan dengan huruf lain yang sebelumnya juga belum ada. Jadi jadi karena itu bahasa kuno itu membuat masyarakat Sunda itu tidak dapat menyebutkan huruf F dan V dan tetap sampai sekarang menggunakan huruf P untuk menggantikan kedua huruf itu. Jadi karena aksara Sunda itu sendiri sih. Bagaimana Rafika? Apakah sudah jelas apa gimana? Ya, dapat dipahami dan sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ayo silakan ditanyakan karena materi ini menarik juga untuk dipelajari dan diteliti. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum, boleh izin bertanya? Ya, silakan Jahit. Tadi kan ada di slide keberapa tuh tentang pembentukan vokal konsonan ya. Kenapa di Indonesia pola suku katanya itu vokal konsonan konsonan vokal konsonan atau vokal konsonan vokal konsonan? Apakah ada pengaruhnya dengan lidah orang Indonesia? Berbeda seperti orang luar yang bisa konsonan 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 baru vokal. Apakah ada pengaruhnya dengan lidah orang Indonesia? Terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon maaf Kak, saya izin bertanya. Ya, silakan Widi. Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Sukmawati dari kelompok 6 dan anggota MBKM dari UMM. Nah, dalam video presentasi tadi kan dijelaskan bahwasanya untuk mempersepsi ujaran itu kan manusia melalui 3 tahapan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu pada tahap fonetik itu tahapannya seperti apa? Soalnya tadi cuma dijelaskan bahwasanya dalam tahap fonetik itu bunyi-bunyi diidentifikasi dalam proses mental kita, hanya begitu saja. Tolong dijelaskan secara rinci. Terima kasih. Baik, sama-sama.
Ayo, silakan dijawab. Kelompok siapa? Fikri, siapa lagi? Bisa menjawab. Halo, ini Fikri bisa jawab nggak? Dari kelompok 2. Iya Pak, sebentar ya Pak. Halo, Ini berapa, Pak? teman saya mau jawab Pak. Oh gitu, silakan coba. Ya. Ya, silakan jawab. Tadi ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Tinggal 2 pertanyaan Pak. Nah, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Widi tentang tahap fonetik dalam persepsi terhadap ujaran. Tahap fonetik itu kan bunyi-bunyi itu kita identifikasi dalam proses mental kita. Nah, bunyi itu memiliki segmen. Ada 2, yaitu memori fonetik dan memori auditori.
Perbedaannya adalah memori auditori adalah teori semua variasi alofonik yang ada pada bunyi itu kita simpan. Sedangkan pada memori fonetik hanya fitur-fitur yang sifatnya fonemik saja. Misalnya bila kita mendengar bunyi B dari kata buntu, maka yang kita simpan pada memori auditori bukan fonem B dan bukan hanya titik artikulasi, cara artikulasi, dan fitur-fitur distinktifnya. Nah, hubungannya dengan analisis mental yang lain adalah untuk melihat bagaimana bunyi-bunyi itu diurutkan. Karena urutan bunyi inilah yang nantinya menentukan kata itu kata apa. Bunyi fonem A dan K dan N bisa membentuk kata yang berbeda bila urutannya berbeda. Misalnya bila fonem K didengar terlebih dahulu, kemudian A dan fonem N, maka akan terdengar bunyi kan. Bila fonem N yang lebih dahulu, maka terdengarlah bunyi na. Apakah sudah jelas, Widi? Sudah jelas, Kak. Mohon maaf di saya jaringannya susah, jadi agak terputus-putus. Terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk Jahit, bisa diulang pertanyaannya nggak tadi? Halo. Tadi apa diulang pertanyaannya? Iya. Kan tadi di slide ketiga apa keempat ya, tentang pembentukan vokal dan konsonan. Kenapa bahasa Indonesia itu katanya lebih banyak menggunakan polanya itu vokal konsonan atau vokal konsonan vokal. Berbeda dengan luar negeri atau bahasa Inggris yang bisa konsonannya sampai 3 kali baru vokal. Apakah ada pengaruhnya dari lidah orang Indonesia gitu? Apakah ada pengaruhnya dari lidah Indonesia? Apakah kesulitan menggunakan banyak konsonan seperti itu? Silakan dijawab. Atau gini, sambil mencari jawaban nomor 3, Bapak akan jelaskan dan tambahkan jawaban nomor 1 dan 2. Begitu ya, Fikri ya, dan teman-teman ya. Iya, Pak. Halo? Oke, baik. Silakan Fikri dan teman-teman cari jawaban nomor 3. Baik, Bapak akan menjelaskan lebih lanjut terkait materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah membahas bagaimana manusia mendapatkan bahasa. Nah, kan nggak mungkin tiba-tiba dia bisa berbahasa kalau dia tidak mendapatkan bahasa itu sendiri. Pada dasarnya manusia itu dilahirkan tidak punya apa-apa, ya kan? Baik itu secara religius ataupun secara teoritis, ya kan? Dia nggak punya apa-apa, gitu
gitu kan, nggak punya kekuatan, dia hanya bisa nangis kan gitu, suaranya nangis aja gitu Pak, dengan bahasa wawa itu. Nah, ketika dia diberikan bahasa, ya kan, baik lahir, kita nyambung dengan materi pekan kemarin, bahwa ketika dia lahir di Indonesia, di Amerika atau dimanapun, itu nggak jadi masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika dia lahir, kemudian diajarkan bahasa oleh lingkungannya dia berada, maka itulah yang akan menjadi bahasanya dia. Nah, apakah dengan materi hari ini adalah tentang proses dia bagaimana mendapatkan bahasa, ya kan? Nah, hal ini juga akan berpengaruh kepada psikolinguistiknya atau psikologinya. Nah, tadi dibicarakan dalam materi presentasi bahwa jika bibirnya panjang, bibirnya pendek, mulutnya sumbing, dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh kepada artikulasi pengeluaran bahasa itu sendiri, sehingga bahasanya tidak jelas dalam tanda kutip seperti itu. Atau istilahnya kita bahasanya cadel, kan gitu kan? Nah, sekarang pertanyaan nomor pertama. Tadi mengatakan bahwa apa pertanyaan nomor pertama? Ini ya, F dan P ya, orang Sunda ya. Betul? Iya Pak, betul Pak. Oke. Nah, terkait orang Sunda, ini masuk, sebenarnya ini materinya bukan materi di psikolinguistik. Oke. Ini materinya di sosiolinguistik. Nah, kalau kita memahami tentang sosiolinguistik, kita balik lagi ke semester sebelumnya. Oke, yang di UMM udah mengambil mata kuliah sosiolinguistik? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya? Oh, sosiolinguistik di semester berapa kalian? Semester 7, Pak. Oh, sekarang semester berapa? Semester 5. Semester 5. Oh, ternyata ini yang di UMM semester 5 ya. Bahwasanya psikolinguistik di UMM semester 5. Ya sudah, tidak masalah. Harusnya sosiolinguistik dulu, tapi nggak apa-apa. Jadi gini, sosiolinguistik ini kan adalah bahasa di masyarakat. Bagaimana kita berbicara di masyarakat itu akan mempengaruhi bahasa kita. Ketika kita berbicara di lingkungan pasar, maka bahasanya seperti orang pasar. Seperti itu. Begitupun ketika kita orang Sunda ataupun orang Jawa, yaitu pengaruhnya adalah pengaruh sosial. Nah, sekarang pertanyaannya, jika dia orang mulutnya sumbing, mulutnya normal, ya kan? Kemudian alat vitalnya kurang bagus dan lain sebagainya. Nah, kalau dia emang orang Sunda ya pasti bahasanya akan seperti orang Sunda, hanya saja cara penyampaiannya akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena faktor dari psikolinguistik tadi, psikologinya. Jadi kenapa huruf F dan huruf P itu tertukar atau tidak seperti orang Jawa. Kalau Jawa itu T ya. Halo, nah UMM ini kan kebanyakan orang Jawa ini. Halo? Iya, Pak. Orang Jawa, Pak. Nah, orang Jawa ya. Nah, itu udah ketahuan. Biasanya itu agak kebaliknya di huruf T, betul nggak? Iya, Pak, betul, Pak. Kenapa? Iya, Pak, betul. Ya Pak, betul Pak. Betul ya, tuh. Kayaknya bedok gitu kan. Nah, kayaknya bedok gitu. Nah, itu itu memang sosial. Itu bukan karena contoh, bukan karena kayaknya atau jangan orang bukan orang Jawa, misalnya orang Bali gitu kan, petung gitu kan, kayaknya bibirnya ke dalam, petung kan gitu kan. Nah, itu bukan karena bibirnya nggak normal, bukan karena bibirnya sumbing, tapi semua seorang Bali kalau ngomong patung, bukan patung, tapi petung. Nah, bibirnya bukan bibir, lidahnya agak dimasukin ke dalam. Kenapa demikian? Karena memang sosialnya di sana mengajarkan seperti itu. Padahal kan ketika kita berbicara, ada nggak berbicara, kalian diajarin bicara, dikasih tahu, kok bibirnya harus begini cara ngomongnya? Enggak kan? Tapi ketika orang lain berbicara seperti itu, kita
proses kan, nah yang tadi masuk prosesnya ada 3. Apa namanya, apa aja tadi prosesnya? Persepsi ujaran itu kan ada 3. Persepsi itu kan proses kan, apa aja persepsinya? Kalau nggak salah pendengaran, penafsiran, dan pemahaman, benar nggak? Tahapannya itu ya. Ya, tahapannya itu. Ya, Bapak ini sambil nyetir, mudah-mudahan tidak salah. Yang Bapak pahami itu. Ya. Jadi persepsi ujaran, persepsi itu adalah proses ya. Jadi ketika kita mendapatkan bahasa, ya kita kan kalau belajar bahasa itu kan kadang-kadang dari kecil itu 90% atau 99% kan diajarinnya bukan diajarin cara mengatakan kursi, KU, mulutnya naikin, kan udah kayak gitu. Tapi dengan tiba-tiba kita mendengarkan, kan gitu kan? Jadi masuk otak, nah, kita dengan sendirinya mulut kita mengucapkan itu. Atau dalam istilah persepsi ujaran ada 3. Yang pertama pendengaran, didengar dulu. Kemudian penafsiran, ditafsirkan.